Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Aku bersuka cita, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tertulis di dalam kitab Mazmur 122 ayat 1. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 122. Nyanyian ziarah Daud, Aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu, oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 122. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Rasa malas adalah jebakan iblis. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, dari minggu ke minggu banyak orang menjauhi gereja, karena alasan yang dibuat-buat. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, menghadiri kebaktian di gereja merupakan sebuah hak istimewa. Kita dapat memaklumi kalau sebagian orang tidak dapat hadir di gereja karena alasan fisik yang tidak memungkinkan atau berbagai alasan lain yang dapat dimengerti. Akan tetapi, bila kita tidak memiliki halangan apapun seharusnya kita dapat hadir di gereja. Nyanyian pujian, doa, persekutuan,
dan pengajaran firman Allah adalah hal-hal yang pasti kita butuhkan untuk menjalani 1 minggu yang akan datang. The Nashville Banner melaporkan bahwa Ella Craig yang berusia 81 tahun tidak pernah absen menghadiri sekolah minggu selama 20 tahun. Itu berarti sama dengan 1040 hari minggu. Artikel ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah Bu Craig tidak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalanginya untuk datang ke gereja? Apakah ia tidak pernah sakit kepala, flu, tidak enak badan, atau lelah? Tidak pernahkah ia melakukan perjalanan akhir pekan? Tidak pernahkah ia bangun terlambat pada Minggu pagi? Apakah di daerah tempat tinggalnya tidak pernah turun hujan atau salju pada Minggu pagi? Apakah tidak seorang pun di gereja yang pernah menyakiti hatinya? Artikel ini akhirnya ditutup dengan pertanyaan, apakah ada alasan yang dapat menghalangi Bu Craig untuk tidak pergi ke gereja? Jawabannya, sama sekali tidak ada. Jadi, jika pada hari Minggu kita tidak hadir di gereja padahal tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kita, tentunya ada yang salah dalam diri kita. Kita seharusnya belajar dari Bu Craig. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami
Tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.